to Teens Online Service. Bagaimana kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Selamat datang buat kalian yang baru atau udah tuning in di Teens Online Service. Jangan canggung ya dengan cara kita memuji Tuhan, bernyanyi, bertepuk tangan, atau mendengarkan bahasa yang asing bagi kalian. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman kita dan itu merupakan ekspresi kita untuk mengasihi Tuhan. Nah, sekarang saya akan menyampaikan beberapa informasi untuk kalian. Teens Online Service bisa diakses di setiap minggunya mulai jam 7 pagi di YouTube Alpha Mega Church. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan link ke teman-teman kalian supaya kita bisa terberkati bersama-sama. Selanjutnya, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan melalui transfer lewat rekening di bawah ini. Komsel masih berjalan seperti biasa sesuai dengan kesepakatan komsel kalian masing-masing, bisa via online ataupun offline. Jadi jangan lupa untuk ajak kawan-kawan kalian untuk join dalam komsel online ataupun offline. Itu aja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Lanjut ke acara selanjutnya ya. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Halo semuanya, welcome to Teens Online Service. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat ya hari ini ya. Dan hari ini kita akan mengawali sebuah seri yang baru, yaitu tentang God's Heart atau hati Tuhan. Dan di minggu ini kita akan bersama-sama belajar dan membahas tentang domba yang hilang atau the lost sheep. Oke, kita akan mengawalinya dengan membaca sebuah perumpamaan yang ada di Lukas 15 ayat 1-7 terkait domba yang hilang. Kita baca sama-sama ya. Kalian semua yang nonton ibadah online service ini, kalian bisa ucapin juga sama-sama ayatnya dengan semangat. Oke ya. 2, 3. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. So, teman-teman semuanya, di perumpamaan ini kita bisa lihat di awalnya ada orang Farisi nih. Orang Farisi ini protes kepada Yesus. Loh, Yesus kenapa? Kok Yesus tuh menerima orang-orang yang berdosa dan bahkan makan bareng sama orang-orang yang berdosa? Nah, tapi Yesus jawabnya lewat perumpamaan nih. Yesus kasih perumpamaan nih. Kalau misalkan nih ada gembala, gembalanya punya 100 domba. Satu dombanya nih hilang. Kira-kira gembalanya akan ngapain? Mostly gembalanya itu bakalan mencari satu yang hilang ini sampai ketemu gitu. Dan ketika dombanya ditemukan, semuanya akan bersukacita. Jadi itu inti dari Lukas 15 ayat 1-7 yang sudah kita baca tadi. Nah, sekarang pertanyaannya gini, apa sih yang kita mau pelajari dari perumpamaan di Lukas 15 ayat 1-7 ini? Yang pertama adalah kita belajar tentang we are the lost sheep and God is the shepherd. Jadi kita adalah domba yang hilang dan Tuhan adalah gembalanya. Kita katakan sama-sama ya, kita adalah domba yang hilang dan Tuhan adalah gembalanya. Yohanes 10 ayat 14 bilang kayak gini,
akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. So, di sini kita bisa tahu bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Nah, sebelum kita ngomongin lebih lanjut nih, tahu nggak sih kalian tentang domba? Jadi aku kasih tahu ya, domba itu merupakan salah satu binatang yang kurang pintar. Dia itu nggak tahu arah, nggak tahu tujuan. Katanya itu kalau misalkan ada makanan di depannya domba itu ada rumput, langsung bakalan dimakan. Kalau rumputnya sudah habis gimana? Yang dimakan itu tanahnya. Jadi domba ini harus di-guide, dituntun oleh gembala. Nah, kalau kita baca Alkitab teman-teman, seringkali kita itu diumpamakan manusia itu adalah domba. Karena apa? Karena kita itu nggak bisa berjalan sendiri tanpa tuntunannya Tuhan. Nah, kalau di perikop ini kita ngomongin masalah domba yang hilang. Domba yang hilang ini berarti seperti ini. Manusia yang hilang. Atau manusia yang nggak kenal sama Tuhan. Atau mungkin manusia yang tahu Tuhan tapi itu nggak tahu arah, nggak tahu tujuan, atau melenceng dari seharusnya dan juga berbuat dosa. Benar ya? Nah, kalau kita ngomongin masalah definisi domba yang hilang tadi, pasti kita semua tuh masuk dalam kualifikasi itu. Benar kan? Karena kita itu adalah orang yang mungkin nggak kenal Tuhan, ataupun kalian kenal Tuhan tapi sering berdosa, ya kan? Karena kita semua nggak ada yang sempurna, karena kita pasti pernah berdosa. That's why kita itu adalah sebenarnya domba yang hilang. Kita seringkali mungkin nih malas ke gereja, ya kan? Mau saat teduh aja alasan, lupa sama ajaran Tuhan, lebih percaya sama ajaran-ajaran yang lain. Mungkin kita nggak taat, atau bahkan kita ini lagi nggak sadar nih kalau kita tuh sebenarnya lagi hilang gitu. Nah, tapi teman-teman, ada sebuah kabar baik nih di sini, bahwa meskipun kita hilang, Tuhan itu tetap mencari kita. Wow, sekali lagi ya, meskipun kita hilang, Tuhan itu tetap mencari kita. Dia itu bukan Tuhan yang lari dari orang yang berdosa, enggak, tapi dia itu malah lari mengejar dan mencari dan mendekat kepada orang berdosa. Kita baca sekali lagi ya, di Lukas 15 ayat yang kedua. Dikatakan gini, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. So, meskipun kita ini adalah domba yang hilang, kita mungkin manusia yang hilang, kabar baiknya adalah Tuhan itu mau mencari dan mendekat bagi kita, orang-orang berdosa. Ini adalah satu tag yang akan kita gaungkan selama online service ini, supaya kalian ingat nih. Jadi tagnya seperti ini, Tuhan tetap mencari kita, orang-orang yang berdosa. Kita katakan sama-sama, Tuhan tetap mencari kita, orang-orang yang berdosa. Oke, kita akan lanjut ke poin yang berikutnya, yaitu tentang 99 versus 1, atau 99 versus 1. Oke, yuk kita sekarang main logika gitu ya. Kalau misalkan nih, kalian punya 100 kelereng. 100 kelereng itu sisa 99. Satunya tuh hilang, nggak tahu kemana. Menurut kalian bakal nyari nggak kelereng itu? Kalau aku personally ya, yang ngapain cari satu kelereng? Masih ada 99, masih banyak, bener kan? Kecuali kalau misalkan nih, kelerengnya ini kelereng yang antik, kelereng yang mungkin langka, yang harganya mungkin ratusan juta. Jadi meskipun sisa 99, akan ku cari nih satu kelereng yang mungkin hilang ini, ya kan? Masih ada peluang buat dicari. Kenapa? Karena kelereng ini antik, kelereng ini berharga gitu. Nah, sama halnya teman-teman dengan Tuhan kita. Kita baca sama-sama ya di Lukas 15 ayat yang keempat. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Di perumpamaan ini kita bisa tahu bahwa ketika satu di antara kita hilang dan masih ada 99 yang tersisa, Tuhan bakalan tetap cari kita loh.
Itu artinya apa? Kenapa kok Tuhan tetap mau cari satu aja yang hilang? Karena gini, karena di mata Tuhan kita itu berharga. Kalian bisa tuliskan di kolom komentar, berharga. Kita itu berharga di matanya Tuhan. Oleh karena itu meskipun satu di antara kita ataupun itu mungkin kita yang hilang, Tuhan itu bakalan tetap cari kita. Karena Tuhan itu mencari orang-orang yang berdosa. Poin ketiga yang kita pelajari nih dari perikop ini yaitu tentang happy response. Katakan sama-sama, happy response. Di Lukas 15 ayat yang kelima dikatakan gini, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, happy, ya kan? Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Sebab apa? Sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman, waktu gembala ini menemukan domba yang hilang, apa yang dilakukan? Dikatakan di sini, meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Ada sukacita, benar ya? Merayakan bareng sahabat-sahabatnya, merayakan bareng tetangga-tetangganya. Even mungkin kalau sekarang kita nggak bisa ya, karena kita harus physical distancing, benar ya? So, waktu domba ini satu ditemukan, dombanya itu malah nggak dimarahi. Kamu itu kok hilang? Kamu tuh dari mana? Kamu tuh harusnya tuh gini. No, nggak dicaci maki, enggak. Tapi apa? Tapi disambut dengan sukacita. Nah, terus apa hubungannya sama kehidupan kita? Jadi gini teman-teman, seringkali kita itu gampang kan buat ngejudge orang. Orang ini kok nuakal ya, orang ini kok males sih ke gereja, orang ini kok nggak aturan, orang ini nggak bisa dibilangin, orang ini itu bencekno, misalnya kayak gitu ya. Kita tuh sudah antipati sama orang gitu, orang itu kelakuannya bla 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 bla. Padahal sebenarnya orang itu sudah diubahkan. Dan seharusnya kita tuh bersukacita. Tapi apa yang kita lakukan? Malah kita tuh kadang itu judge orang, benar ya? Kita kok nggak bersukacita. Padahal perumpamaan ini jelasin ke kita bahwa kita itu adalah domba yang hilang. Dan ketika kita ditemuin sama Tuhan nih, Tuhan itu sukacita, gitu kan? Kenapa kok kita harus ke orang lain? Kita itu malah ngejudge orang. Oleh karena itu teman-teman, kita tuh bisa belajar dari apa yang sudah Tuhan lakuin kepada kita. Oleh karena itu di poin yang terakhir kita akan bahas sama-sama yaitu tentang be like shepherd atau menjadi seperti gembala. Kenapa sih kok kita tuh perlu serupa dengan gembala kita? Jadi kembali nih ya ke ilustrasi yang tadi sudah aku jelasin. Jadi agar domba-domba ini tuh bisa hidup, domba ini harus taat dong sama gembalanya. Kenapa? Karena domba ini kan nggak tahu arah, nggak tahu tujuan. Kalau dia itu makan tanah ya nanti mungkin lama-lama dia bisa mati, ya kan? Makanya harus nurut dong sama gembalanya. Sama halnya dengan kita. Kita itu adalah manusia ciptaan Tuhan yang mungkin nggak tahu arah tujuan kita itu seperti apa. Kita hanya tahu puzzle demi puzzle kehidupan kita. Oleh karena itu yang kita perlu lakukan adalah kita tuh harus nurut, kita harus mencontoh gembala kita, which is Tuhan, benar ya? Kita tuh perlu taat sama gembala kita dan mengikuti apa yang Tuhan lakukan, gitu. Kalau Tuhan nggak anti sama orang berdosa, bahkan malah ngejar nih, mencari nih orang-orang yang berdosa, bahkan Yesus sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, kita juga harus kayak gitu. Bukan judge orang, anti sama orang yang nggak sesuai sama kita, tapi kita tuh harus menjangkau mereka. Katakan bersama-sama, menjangkau mereka. Kenapa? Karena gini teman-teman, ketika kita menjangkau, satu surga bersuka cita. Sekali lagi ya, ketika kita menjangkau, satu surga bersuka cita. Wow, banget kan? So, dari apa yang sudah kita bahas tadi teman-teman, what can we do?
apa yang bisa kita lakukan. Jadi ada 3 hal setelah kalian melihat atau beribadah dengan online service ini, ada 3 hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama nih teman-teman, kita harus punya inisiatif untuk menjangkau. Katakan sama-sama, punya inisiatif. Jadi gembala tadi itu punya inisiatif untuk mencari domba yang hilang. Untuk cari satu domba yang hilang. Karena apa? Karena dia tahu bahwa domba itu nggak mungkin bisa hidup tanpa gembalanya. Sama nih teman-teman, kalau kita mau menjangkau teman kita, mungkin teman kita itu nggak kenal sama Tuhan, mungkin kelakuannya masih nggak benar, lalu kita mau reach mereka, kita mau menjangkau mereka, kita tuh harus perlu punya inisiatif. Mungkin teman-teman mikir, duh aku sekarang tuh lagi nggak punya inisiatif, gimana? Kalian bisa doa sama Tuhan, minta sama Tuhan, Tuhan kasih aku inisiatif untuk menjangkau. Yang kedua teman-teman, punya kegigihan. Katakan sama-sama, punya kegigihan. Di Lukas 15 ayat yang keempat, itu kan dikatakan bahwa dari 100 domba, 99 masih sisa, 1 hilang, dicari sampai menemukannya. Jadi bukan cuma dicari, enggak, tapi dicari sampai menemukannya, sampai ditemukan. Dari hilang sampai ditemukan. So, dalam kita menjangkau teman-teman, bukan hanya kita sekedar oke, aku mau aja itu it's good, tapi nggak cukup. Tapi sampai kita menemukan, sampai kita membuat orang itu mengenal Yesus. Atau bahasa lainnya itu gini teman-teman, nggak setengah-setengah. Dan yang paling terakhir teman-teman adalah rela berkorban. Katakan sama-sama, rela berkorban. Nah, waktu gembala ini ya, nyari domba yang hilang. Gembala ini kan tentunya ngabisin waktu, ngabisin tenaga, ngabisin energi, atau bahkan ngabisin uang buat nyari dombanya, bener ya? Belum lagi masih harus bawa pulang dombanya, ya kan? There are much cost to spend. Banyak sekali biaya atau cost yang dikeluarkan. Nah, pertanyaannya buat diri kita tuh gini teman-teman, mau nggak sih sekarang kita itu ngorbanin waktu mungkin, tenaga, ataupun energi, atau mungkin uang untuk membawa orang yang nggak kenal Yesus ini untuk lebih dekat lagi dengan Yesus. Ingat teman-teman, tag kita hari ini bahwa Tuhan itu tetap mencari kita, orang-orang yang berdosa. So, kita itu sudah dicari oleh Tuhan. Nah, sekarang kenapa nggak kita cari orang-orang di sekitar kita yang mungkin belum kenal Tuhan untuk lebih dekat lagi sama Tuhan? Mungkin kita merasa nggak mampu, kita merasa nggak layak, kita merasa bahwa it's hard, it's difficult, misalnya kayak gitu ya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memampukan setiap kita. So, as the conclusion ya, konklusi kita hari ini dari pembahasan kita kali ini bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Dan kita itu adalah domba-domba yang hilang. Nah, Tuhan itu gembala yang baik, mau mengejar dan bahkan mencari kita, setiap kita, even itu cuma satu, orang-orang yang berdosa. Kenapa? Karena Tuhan menganggap kita itu berharga. So, kita itu berharga di matanya Tuhan. Oleh karena itu kita sebagai domba, kita harus mencontoh nih gembala kita. Kita harus menjangkau nih lebih banyak orang untuk lebih dekat lagi dengan Yesus. Ada 3 hal yang kita bisa lakukan teman-teman. Yang pertama adalah kita punya inisiatif untuk menjangkau. Yang kedua adalah punya kegigihan. Dan yang terakhir adalah mau rela berkorban. So, kita ulangi sekali lagi ya. Punya inisiatif, punya kegigihan, dan mau rela berkorban. Kalau misalkan kita merasa kita nggak mampu, kita nggak punya, kita nggak layak, yuk kita sama-sama doa sama Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang mampu dan menyediakan setiap kita. Yuk kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Kalau kami diingatkan lagi Tuhan bahwa Engkau begitu baik bagi kehidupan kami. Engkau adalah gembala yang sangat-sangat baik bagi kehidupan kami Tuhan. Meskipun kami berdosa Tuhan, Engkau tetap mencari kami Tuhan. Engkau tetap memperhatikan setiap kami ya Tuhan. Biar Tuhan apa yang Engkau ajarkan bagi setiap kami Tuhan dapat juga kami lakukan Tuhan kepada teman-teman kami. Mungkin teman-teman kami nggak kenal sama Engkau, mungkin teman-teman kami nggak tahu tentang Engkau Tuhan. Biar kami
punya antusias Tuhan, kami punya inisiatif Tuhan, kami punya kegigihan, kami mau punya semangat rela berkorban Tuhan untuk menjangkau mereka lebih dekat dengan Engkau. Kami tahu Tuhan bahwa kekuatan kami terbatas, kami mungkin merasa nggak bisa, tapi kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang menyediakan, kami punya Tuhan yang mampu untuk memberikan hikmat bagi setiap kami. Berkati kami dalam setiap area kehidupan kami Tuhan, berikan kami kesehatan Tuhan, lindungi kami dari segala mara bahaya, karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik dan teramat baik bagi hidup kami. Thank you Jesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. See you next week.